Berawal dari punya hobi makan dan masak, seorang perempuan bernama Melati Kemalasari menciptakan sebuah produk sambal hitam. Produk tersebut dinamai sambal hitam by Mel's Kitchen yang sekarang terkenal sebagai salah satu oleh-oleh khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sambal hitam by Mel's Kitchen telah terdaftar sebagai produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Banjarmasin. Bahkan, sambal hitam tersebut sudah pernah menjuarai ajang Festival Sambal Nusantara di Jakarta beberapa waktu lalu. Sambal hitam by Mel's Kitchen khas Banjarmasin tersebut meraih peringkat ke-13 dari 31 produk sambal se-Indonesia yang turut berkompetisi saat itu. Melati, pemilik sekaligus pencipta sambal hitam by Mel's Kitchen khas Banjarmasin, mengatakan sambal ini sudah ada sejak tahun 2021. Bermula dari kegemarannya yang suka makan ayam goreng dengan sambal. Akhirnya Melati mencoba untuk menciptakan inovasi sebuah produk sambal. Awalnya karena hobi makan ayam goreng pakai sambal kebetulan lagi di luar kota, Jakarta. Ada yang jualan bebek Madura jadi cocolannya beda sama yang di Banjarmasin. Ungkap Melati kepada banjarmasinpost.co.id pada Kamis, tanggal 8 Agustus tahun 2024. Karena sering makan, akhirnya kepikiran kenapa tidak bikin saja di Banjarmasin. Dan kebetulan di Banjarmasin memang tidak ada sambal hitam, sambungnya. Jadi awalnya tuh karena hobi makan ayam goreng pakai sambal. Pas kebetulan kita lagi di luar kota jalan-jalan tuh di salah satu kota Jakarta ada jualan bebek Madura. Di sana kan orang bilangnya bebek Madura. Jadi cocolannya beda sama di Banjar. Terus karena sering tadi akhirnya kepikiran kenapa nggak bikin aja di Banjar, dan kebetulan di Banjar kan emang nggak ada tuh, rata-rata kan nggak pernah lah sambal hitam, yang setahu jarang, mungkin ada aja kali ya. Jadi akhirnya bikin dan kebetulan juga hobi masak. Nah jadi terlintaslah ide buat jualan gitu. Awalnya sih ngerasa nggak pede juga, takutnya nggak seselera sama orang gitu. Ternyata lumayan dari tetangga, keluarga, terus teman-teman dekat awal-awalnya mereka akhirnya pesan repeat order. Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi dari tahun 2021 nih sampai sekarang alhamdulillah sambal hitam udah membawa nama Mel's Kitchen. Jadi awal mulanya gitu. Terus lalu berjalanlah selain sambal, makanan-makanan, masakan, lebih ke masakan hulu sungai sih, masakan Banjar, resep warisan keluarga. Akhirnya bikin dan kebetulan juga hobi masak jadi terlintaslah ide untuk jualan. Lanjutnya, alasannya memberikan nama sambal hitam karena sambal tersebut berwarna hitam. Sambal itu diolah dari beberapa macam bahan meliputi cabai rawit, cabai kering, bawang merah, bawang putih, lada, jahe, gula merah, minyak dan garam. Sedangkan, warna hitam yang timbul dari sambal hitam itu sendiri berasal dari kaldu daging bebek. Kita bikinnya ini dari kaldu bebek, tuturnya. Jadi awalnya kan jualan bebek sama ayam, kemudian kaldunya itu dicampur dengan rempah-rempah untuk membuat sambal hitam, ungkapnya. Proses pembuatannya pun tidak seringan menyantapnya. Pengolahan sambal hitam tersebut membutuhkan banyak waktu. Hitamnya ini alami banget dengan proses pemasakan sekitar 4-5 jam, jelas IRT 2 anak itu. Adapun, semua bahan dimasak di atas api kecil sampai adonan mengental dan berwarna hitam sempurna. Masaknya dengan cara diaduk di atas api kecil terus sampai mengental berwarna hitam. Baru matang sempurna, tambahnya. Saat ini, Melati dan suami bisa membuat sekitar 50 botol sambal hitam setiap bulannya. Penyebabnya, mereka masih mengalami kendala keterbatasan tenaga dalam memproduksi sambal hitam. Sehingga, mereka masih belum bisa memproduksi lebih dari 50 botol per bulan. Sekarang kita produksi sekitar 50 botol dalam satu bulan, jadi kurang lebih 2 minggu itu 25 botol. Karena masih kekurangan tenaga, bebernya. Berkat binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin, kini sambalnya telah terdaftar sebagai produk UMKM. Semua keperluan menyangkut proses pengemasan, pelabelan dan pemasaran, juga dibantu oleh instansi tersebut secara gratis.
Alhamdulillah dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan membina saya sendiri selaku pelaku UMKM. Dibantu oleh rumah kemasan untuk pengemasan, katanya. Sebelumnya, Melati sempat mengemas produknya sendiri secara sederhana. Namun berkat binaan dari Disperindak, kini produknya sudah dikemas lebih cantik dan menarik. Alhasil, ia sudah tidak khawatir lagi jika ada pembeli dari luar daerah Kalimantan Selatan. Setelah kita proses memasukkan ke botol langsung kita bawa ke rumah kemasan. Jadi tinggal disegel jadi bisa dikirim ke luar daerah, tandasnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.